Di masa Orde Baru, transparansi menjadi sebuah kelangkaan. Ekonomi dibelenggu oleh praktik monopoli yang kian mengusik para pemikir muda yang haus akan perubahan. Namun demikian, reformasi Indonesia ditebus dengan harga mahal. Tidak hanya kejatuhan korban jiwa, tetapi juga memunculkan krisis ekonomi yang puncaknya terjadi di tahun 1997 hingga 1998. Indonesia ini membutuhkan sebuah lembaga think tank gitu yang bisa membalance pemerintahan Pak Harto waktu itu. Indef ingin menyampaikan kepada publik bahwa ada persoalan mendasar di dalam perekonomian kita saat itu gitu. Distorsinya sedemikian sangat besar yang kalau tidak diingatkan itu bakal membangkrutkan, dan dia terbukti membangkrutkan perekonomian kan. Sebelum reformasi, Indef itu didirikan untuk menjadi alternatif. Kenapa pemikiran ekonomi itu dominan hanya di dalam pemerintah, seolah di luar itu tidak ada. Nah, Indef itu lahir seperti itu. Jadi produk Indef itu bukan laporan riset yang utama, tetapi adalah ekonom yang dia mumpuni, tidak hanya berani bicara di kelas, kalau dia seorang dosen, tapi dia bisa bicara ke publik, menampilkan pemikiran-pemikirannya. Tuntutan akan perubahan akhirnya lahir beberapa tahun menjelang kejatuhan Orde Baru. Tahun 1995, di masa suram ekonomi dan politik, lahirlah Lembaga Penelitian Economics Research Associate atau ERA. Nama ERA akhirnya berganti menjadi Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF hingga saat ini. Kita sebenarnya sebelum reformasi, Indef mengawali sebuah kekuatan civil society, kekuatan intelektual sekaligus civil society yang mengawali bahwa masyarakat perlu memberikan satu pandangan-pandangan yang menguntungkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Mengawali perjalanan di tengah pergolakan ekonomi dan politik, Indef dihadapkan oleh sejumlah tantangan. Menyebabkan sejumlah kegiatan penelitian mandek, termasuk sumber pendanaan. Namun, Indef mampu melaluinya dan terus mempertahankan idealisme dan independensi. Itu tidak mudah, ya. Karena ini bukan lembaga cari uang, ya, lembaga kajian ini lebih ke pengabdian, sehingga waktu itu yang kebetulan tugas saya itu adalah menghimpun dana untuk membiayai Indef ini, ya tentu tersendat-sendat ya. Tapi karena tekad teman-teman ya, akhirnya bisa dengan kesulitan itu malah justru bisa mandiri ya. Lembaga-lembaga kajian itu akhirnya bisa mendapatkan simpati, sehingga ada kontribusi dari lembaga-lembaga lain, institusi lain yang menggunakan jasa Indef, nah, sehingga bisa mandiri dan berkembang. Peranan ekonom dan analis yang tergabung Indef dalam mengkaji dan menganalisis persoalan juga semakin diandalkan bangsa ini. Terutama saat Indonesia masih menjadi negara yang awam dengan demokrasi itu sendiri. Dalam situasi ini, kondisi sosial, politik, hingga ekonomi Indonesia mulai diuji. Taring lembaga Indef semakin tajam setelah memunculkan sejumlah kajian yang diperkuat dengan data. Antara lain kisah monopoli, mobil nasional, tepung terigu, tata niaga cengkeh, dan sejumlah kebijakan yang berhubungan dengan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat lain. Dari kantor Indef di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Indef hadir untuk meluruskan informasi yang selama ini tidak pernah terendus oleh masyarakat. Diingat dalam sejarah, kalau di ekonomi itu ada namanya monopoli,
ada oligopoli, ada monopsoni gitu. Kalau ini setan poli. Kenapa? Karena satu-satunya pembeli itu kan monopsoni, satu-satunya penjual monopoli, satu-satunya yang boleh mengekspor, satu-satunya yang boleh mengimpor. Kemudian harganya ditentukan, bahkan kandungan cengkeh untuk setiap batang rokok ditentukan. Itu kebiadaban, puncak kebiadaban barangkali ya, dalam kebijakan ekonomi tidak pernah ada dalam sejarah peradaban umat manusia. Distorsi seperti itu. Indef juga melahirkan 3 program untuk mengawal ekonomi, yakni Indef Writer Network atau IWN, Quick Response to Current Issue QRCI, Jurnal Ekonomi, dan Diskusi Dwi Bulanan. Sejumlah kajian pun menjadi polemik dan menjadi perhatian masyarakat di media massa. Konsistensi Indef tidak terbantahkan dalam mengawal Indonesia memasuki era pemulihan ekonomi dan politik pasca kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto. Fokus penelitian Indef semakin beragam dan spesifik, antara lain persaingan usaha dan anti monopoli. Tak lain untuk mencegah dan mengurangi tingginya praktek kartel di Indonesia yang menghambat kesempatan setiap warga negara untuk maju dan bersaing sehat. Indef bahkan terlibat langsung menjadi cikal bakal semangat lahir lembaga KPPU yang menjadi pengawas praktek persaingan usaha agar persaingan berlangsung sehat. Teman-teman yang ada di Indef itu terlibat secara aktif di berbagai tempat untuk mengkampanyekan apa yang kita sebut sebagai kesempatan usaha yang sama. Konsesi-konsesi itu jangan dibagikan begitu saja tanpa melalui proses tanpa melalui upaya untuk membangun kesempatan yang adil, yang berkeadilan. Jadi itu yang kita suarakan sejak lama, dan saya kira wacana agar pemerintah segera mengadopsi antitrust untuk Indonesia dalam rangka mencapai ekonomi yang berkeadilan itu sudah berdengung di mana-mana, meskipun pada prakteknya saat itu rezim Orde Baru tidak pernah merespons secara positif ya. Di masa pengelolaan dan desentralisasi ekonomi, era pemerintahan Gus Dur bersama dengan lembaga lain, Indef mengkritisi serta memberikan masukan agar otonomi daerah tidak kebablasan. Ada wacana untuk mendaerahkan Bulog. Jangan lupa itu. Gudang-gudang sudah mulai dicoba-coba disewakan. Saya berpikir ini masa depan ketahanan pangan seperti apa jika tidak ada central policy, tidak ada national policy yang betul-betul mampu untuk menyatukan Indonesia. Dan menjadi berat setelah Timur Timur hilang. Jadi nampaknya kita semua berpikir ini tidak boleh kedua kali ya, tidak boleh ada daerah-daerah yang betul-betul berniat atau memisahkan diri. Indef juga terus mengawasi pergerakan ekonomi, terutama di awal tahun 2002. Saat Indonesia memasuki nasionalisme ekonomi, di mana lembaga internasional dinilai telah terlalu banyak mengambil manfaat dari perekonomian Indonesia. Ternyata kerjasama dengan IMF tersebut itu akhirnya justru merusak sendi-sendi produksi dari perekonomian kita. Nah, pada saat itu 99 sampai 2001-2002 Indef sangat keras sekali mengkritisi bauran kebijakan yang diambil oleh Indonesia atas tekanan IMF, sehingga Indef berada di garis terdepan yang menyuarakan supaya kerjasama dengan IMF segera dihentikan. Di era demokrasi ekonomi, peran Indef menjadi semakin signifikan dengan terus mengeluarkan sejumlah riset dan studi. Analisis mengenai sektor pertanian hingga keuangan dan prediksi makroekonomi dibuat setelah Indef memasuki ulang tahun pertamanya.
Indef itu ya independen, melakukan kajiannya itu secara objektif. Saya kira juga kritis gitu ya, kritis terhadap kebijakan ya. Selain itu juga tajam gitu ya, tajam. Jadi mungkin tidak terlalu membuat semua orang happy gitu, terutama pemerintah gitu kan, karena kekritisannya dan ketajamannya itu. Tetapi saat yang sama juga kita ingin tetap sebagai bagian dari sebuah solusi gitu. Di era pemerintahan Presiden Megawati, gaung hasil penelitian, prediksi, dan saran yang diberikan oleh Indef terhadap perekonomian nasional semakin diperhitungkan. Hingga saat ini, ulasan ekonom lembaga ini juga telah menjadi acuan publik dan penyeimbang kebijakan pemerintah. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Indonesia berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Indonesia diharapkan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga pertumbuhan yang merata di berbagai sektor dan di semua masyarakat. Masyarakat itu 100 juta yang miskin dan hampir miskin ya, dan juga kelas menengah jumlahnya 100 juta. Jadi 200 juta orang itu inginnya apa sih? Stabil. Satu, harga pangan stabil. Yang kedua, ekonomi stabil berarti pertumbuhan yang berkesinambungan dan pertumbuhan yang berkualitas supaya mereka tetap bisa bekerja dan mempunyai daya beli ya. Jadi pemerintah sebenarnya gampang saja. Bagaimana bisa menstabilkan harga pangan, kemudian masyarakat tetap bisa bekerja, itulah harapan masyarakat yang pertama. Indef berkembang menjadi lembaga studi yang diperhitungkan di Indonesia. Meski tetap fokus dan menjalankan tujuan pembentukannya, Indef memberikan respons berbeda terhadap kondisi perekonomian domestik. Letak pentingnya Indef hari ini adalah menjadi salah satu poros yang membuat kebijakan ekonomi Indonesia itu punya potensi menjadi lebih bagus. Sebab Indef selalu masuk dalam pasar gagasan kebijakan ekonomi di Indonesia. Riset-riset yang dilakukan oleh Indef maupun kajian-kajian yang sangat spesifik terkait dengan isu-isu terkini terus diproduksi dan itu disuarakan di publik maupun langsung kepada pengambil kebijakan. Itu yang saya kira membuat Indef selalu relevan dalam sekian puluh tahun berdiri sejak tahun 1995. Pemerintahan terus berganti. Tantangan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat juga telah berubah dan semakin besar. Tidak hanya masalah ekonomi, kekuatan partai politik kian mempengaruhi kebijakan pemerintah saat ini. Belum lagi tantangan dari ekonomi global. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global dan upaya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala untuk mengoptimalkan peran sektor maritim dan pembangunan infrastruktur, Indef turut berbenah. Sejak didirikan, Indef memang mempunyai komitmen untuk selalu mengawal berbagai macam kebijakan-kebijakan publik agar selalu berpihak kepada kepentingan-kepentingan masyarakat secara luas. Memang banyak sekali analisis kami mungkin yang selalu sangat kritis bahkan, tetapi justru kekritisan kami ini wujud dari kecintaan kami kepada negeri ini. Indonesia adalah sebagai negara besar yang sangat mungkin untuk mempunyai kemandirian ekonomi. Dan inilah yang akan selalu ingin kita jaga dari generasi ke generasi Indef selanjutnya. Kini, Indonesia semakin masuk dalam globalisasi dan perdagangan internasional, di mana perubahan ekspor dan impor semakin mempengaruhi kegiatan ekonomi dan daya beli masyarakat. Indef pun telah menjadi bagian dari naik turunnya perekonomian Indonesia selama 20 tahun. Dalam menapaki perjalanan, lembaga ini terus memberikan kontribusi maksimal. Indef menjadi bagian dari naik turunnya perekonomian Indonesia selama 20 tahun. Dalam menapaki perjalanan, lembaga ini terus memberikan kontribusi maksimal. Indef menjadi bagian dari naik turunnya perekonomian Indonesia selama 20 tahun. Dalam menapaki perjalanan, lembaga ini terus memberikan kontribusi maksimal.
Tidak terkikis oleh waktu, peran Indef justru semakin diperhitungkan. Kami melihat pandangannya pada intinya sangat berimbang. Berimbang dalam pengertian kalau memang yang dilakukan pemerintah atau ada bagian dari pemerintah itu tidak tepat, itu langsung diberikan kritik. Dan menurut saya itu perlu. Ya. Pemerintah dimanapun, bahkan di negara maju atau pemerintah yang sudah dianggap baik pun, itu akan selalu memerlukan kritik dari waktu ke waktu. Kalau memang ada yang kurang sempurna. Tapi di sisi lain juga, selain memberikan kritik, Indef juga banyak memberikan masukan. Jadi tidak berhenti pada kritik, yang lebih penting pada setiap kritik, pada bagian akhirnya itu selalu ada apa kira-kira solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Meskipun ya terkadang solusi itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan atau tidak langsung bisa dilakukan. Tapi paling tidak itu bisa menjadi masukan yang membuat pemerintah memberikan jalan keluar lah atau titik terang bagaimana permasalahan itu bisa diurai. Dalam 2 dekade, selain membantu pemerintah menelurkan kebijakan, advokasi, pemikiran, serta pendidikan kepada masyarakat, Indef telah melakukan 85 riset melalui kemitraan dengan lembaga lain serta puluhan buku. Ya, sejak beberapa puluh tahun lalu, saya mengenal Indef dalam 2 hal. Membaca pandangan-pandangannya dan mengenal betul pendiri ataupun teman-teman yang menjalankan Indef itu, sejak Putra Arifin atau Faisal atau Didi, kan itu semuanya teman-teman di situ, semua teman-teman baik yang kita sering berdiskusi atau pandangan-pandangannya yang tentu sangat positif, memberikan analisa dan juga kadang-kadang mempengaruhi tentu pandangan-pandangan pengambil keputusan ataupun para pengusaha. Kita butuh lembaga ekonomi seperti yang kritis penting untuk pemerintah, tapi tentu dengan berdasar data dan juga punya kalkulasi ke depan, punya analisa ke depan. Itu sangat penting sekali. Selama 2 dekade, Indef mengawal pembangunan Indonesia. Setelah usia ke-20 tahun ini, Institute for Development of Economics and Finance atau Indef terus melanjutkan komitmennya untuk membantu menciptakan pembangunan Indonesia yang berkualitas dan tentunya untuk menciptakan bangsa yang adil dan makmur. Kepada Indef, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20. Semoga Indef tetap menjadi lembaga kajian ekonomi yang independen, netral, objektif, dan selalu memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah, serta rajin memberikan usulan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam perekonomian Indonesia. Saya ingin menyampaikan selamat kepada Indef yang sudah berkiprah, memberikan analisa, pandangan, kritik selama 20 tahun dan pandangan itu sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.